Ini omongan presiden loh. Omongan Menteri Koordinasi Maritim dan Investasi. Juga PLT Menteri Perhubungan loh. Bukan orang sembarangan. Selamat sore pemirsa, selamat datang di Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. Bersama saya Gilang Baskara. Episode spesial masih di rumah. Kami akan menemani Anda dengan berita-berita penting dari seluruh penjuru Indonesia. Wacana pembebasan napi demi cegah corona. Cuaca panas pengaruhi penyebaran virus corona. Inilah Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, berencana bebaskan sejumlah narapidana melalui Permenkumham 10 tahun 2020. Wacana ini muncul karena lapas yang kepenuhan berpotensi jadi tempat penyebaran virus corona. Tidak hanya napi biasa, napi korupsi di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanannya juga berpotensi dibebaskan. Akan tetapi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, membantah isu tersebut. Dia mengatakan tidak ada rencana memberi kebebasan bersyarat kepada napi koruptor, terorisme, dan bandar narkoba. Untuk melihat bagaimana suasana di lapas, kita sudah terhubung dengan reporter Baskara Gilang. Silahkan, Saudara Baskara. Ya, terima kasih kepada Saudara Gilang Baskara. Saya reporter Baskara Gilang melaporkan dari rumah tetap, tapi rumah saya dekat lapas dan kebetulan memang lapas-lapas koruptor. Tapi saya tetap melaporkannya dari rumah saya karena masih work from home dan biar tidak ikut tertular virus-virus korupsi. Setelah melihat lapas seperti ini, saya jadi paham apa yang dimaksud oleh Bapak Yasona tentang napi-napi di lapas koruptor. Karena ternyata yang menjadi masalah adalah bukan over capacity, tapi ternyata social distancing yang terlalu lama. Karena mereka kan lapasnya beda sama kasus kriminal lain. Mereka sendiri-sendiri kamarnya, punya dispenser sendiri, ada TV sendiri, kulkas sendiri, alat fitness sendiri. Jadi mereka terlalu individu, udah social distancing duluan. Jadi walaupun fasilitas di lapas mereka lengkap, tapi mereka terlalu lama social distancing, terlalu lama menyendiri. Akhirnya apa efeknya? Kena gangguan kesehatan mental. Mereka itu udah kayak Joker di film gitu loh. Ya kan, berubah jadi sakit mental gitu. Terus udah kayak netizen-netizen yang habis nonton Joker langsung orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kalau mereka nih koruptor adalah orang baik yang disuruh partainya. Bukan. Koruptor adalah orang baik yang dikorupsi. Jadi menurut teori saya, para koruptor itu harus dibebaskan bukan karena perihal corona atau karena over capacity, tapi karena mereka sudah social distancing terlalu lama, karena mereka sendiri-sendiri. Fasilitasnya terlalu lengkap, mereka jadi tidak ada teman. Jadi harap rakyat mengerti, karena ini untuk kebaikan kita bersama dan kebaikan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang kena kasus korupsi, agar kesehatan mental mereka tetap terjaga. Sekian laporan pandangan mata saya dari rumah saya sendiri untuk melaporkan kondisi lapas-lapas koruptor. Silakan kembali ke studio kepada Saudara Gilang. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Baskara atas laporannya yang sangat mendetail dan spesifik walaupun dari rumah. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kita masuk ke berita selanjutnya. Presiden Jokowi dan Menteri Luhut Panjaitan menyebutkan musim yang terjadi di Indonesia bisa pengaruhi sebaran virus corona. Mereka menyebutkan bahwa corona tidak tahan dengan cuaca panas yang ada di Indonesia. Kita sebagai rakyat hanya bisa mengucap syukur akhirnya ada pernyataan optimis soal penanganan corona di negeri ini. Apalagi datang langsung dari pimpinan tertinggi negara ini. Sudah pasti valid dong ucapannya. Jangan sedikit-sedikit nyinyir sebagai rakyat. Ini omongan presiden loh. Omongan Menteri Koordinasi Maritim dan Investasi. Juga PLT Menteri Perhubungan loh. Bukan orang sembarangan. Jadi jangan heran kalau makin banyak masyarakat yang di antara jam 10 sampai jam 11 siang tuh berjemur di luar. Bapak-bapak udah mulai nongkrong lagi. Jemur pakai singlet. Dibuka singletnya, perutnya kelihatan.
ada yang sambil nyiram-nyiram aspal. Karena mereka sudah mulai yakin kalau virus ini tidak kuat berada di panasnya matahari Indonesia. Sekarang berjemur jadi kebiasaan baru warga Indonesia. Tentu ini karena anjuran menteri dan presiden dong, bukan karena baca khasiat berjemur dari grup WhatsApp bapak-bapak, bukan dari situ. Dan juga kata Bapak Luhut, kita harus tetap menjaga jarak. Jadi walaupun berjemur, jangan lupa physical distancing tetap harus dilakukan, jarak sekitar 1 meter atau 2 meter dari orang sebelahnya. Persis seperti bapak-bapak kalau sedang lomba mancing di waduk atau lagi lomba mancing Galatama. Itu kan sudah berjarak tuh, harus kita ikuti tuh kayak bapak-bapak mancing. Dan untuk melihat bagaimana suasana para warga yang sedang antusias berjemur, kita dengarkan dan saksikan laporan langsung dari lapangan oleh reporter saya, Baskara Gilang. Silakan Saudara Baskara. Loh, apaan? Nggak ada reportase apa-apa ini, saya lagi berjemur. Nggak ada. Kan udah dibilang saya off reportasenya, tadi doang sekali. Nggak ada lagi reportase, lagi berjemur. Udah ya, jangan ganggu dulu. Maaf. Oh, terima kasih laporannya Saudara Baskara. Mohon maaf pemirsa, kayaknya ada kesalahan dari tim kreatif kami, Boncel, Encek, dan Ucup. Maklum pada ngerjain dari rumah, jadi agak nggak konsen mungkin. Jadi sebagai warga penting adanya untuk selalu mengikuti kata-kata pemimpin kita. Seperti contohnya anjuran untuk liburan aja, jangan takut corona, mumpung ada diskon tiket pesawat. Kita ikutin. Tangkal corona dengan susu kuda liar, nasi kucing, sayur lodeh, sayur asem, dan jamu empon-empon. Kita ikutan. Tangkal corona dengan doa kiai dan kunut. Kita sebagai rakyat Indonesia yang sangat religius harus mengikuti. Semua yang dikatakan pemerintah kita harus selalu percaya. Jangan ada keraguan, malah ngikutin kesehatan dunia. Apa tuh namanya? WHO, jangan kejauhan. Jangan ngikutin orang-orang bule. Kita ikutin yang produk lokal aja, apalagi pemimpin kita. Masa omongannya ngaco? Tidak mungkin dong. Jadi jangan percaya kalau virus corona katanya bisa tetap menyebar dan bisa menularkan meski ada di tempat lembab dan panas yang seperti Indonesia ini. Tidak usah percaya. Virus corona tidak akan kuat. Tidak akan kuat dengan pemerintah kita. Jangankan virus yang baru-baru masuk. Kita rakyatnya aja yang udah seumur hidup ada di Indonesia, gak kuat sama pemerintahnya. Tapi mau gimana lagi? Sekian liputan petang dunia dalam seputar berita Indonesia. Saya Gilang Baskara mewakili kru yang tidak bertugas, ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menjadi garda terdepan melawan virus corona yang ada di Indonesia ini. Kalian semua sungguh yang terbaik. Terima kasih dan selamat sore.